Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan materi dari buku Genor tahun 2002 chapter 13 tentang mewujudkan inovasi. Sebelum itu saya akan mengenalkan beberapa nama kelompok ataupun anggota dari kelompok 6. Yang pertama, saya Didi Ramadhan Bila. Yang kedua, Nafita Wulandari. Yang ketiga, Maulana Reza. Yang keempat, M. Sahrizal Rashidi. Yang kelima, Liwani. Yang keenam, Azhar Puji Asmoro. Mewujudkan inovasi. Inovasi adalah proses atau hasil pengembangan untuk menciptakan atau memperbaiki sebuah produk. Mewujudkan inovasi dimulai dengan mengadopsi filosofi manajemen yang lebih dari sekedar mempertimbangkan manajemen sebagai sekotak alat teknik, metodologi, perspektif, dan perbaikan cepat. Artinya, sebelum kita melakukan inovasi, kita harus mengenal dulu apa produk kita, apa yang akan kita tuju. Lalu, untuk memulai proses, inovasi adalah hal yang sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan, inovasi dapat terjadi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau di mana saja. Biasanya inovasi terjadi ketika laporan laba rugi perusahaan tidak memenuhi target keuangannya. Artinya, adanya faktor penghasilan yang tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Adapun 4 hal yang penting dalam melakukan inovasi. Yang pertama, sumber daya, infrastruktur, budaya, dan proses. Ini adalah bagian dari inovasi. Yang pertama, budaya. Budaya adalah hal yang ada di sekitar organisasi tersebut, baik dari lingkungan maupun dalam organisasi tersebut. Kita harus mengetahui betul bagaimana budaya dalam organisasi itu agar tercapainya sebuah inovasi yang bagus. Lalu infrastruktur. Infrastruktur adalah hal yang dapat menjamin sebuah inovasi itu berjalan dengan baik atau hal yang dapat menopang sebuah inovasi itu. Lalu proses. Kita dapat melihat proses dari awal hingga akhir inovasi itu terjadi agar kita dapat mengetahui apa saja yang dilakukan oleh sebuah organisasi itu. Lalu sumber daya. Sumber daya ini sendiri dapat kita ambil baik dari dalam lingkup maupun di luar lingkup. Perkenalkan, nama saya Liwani, NIM saya 20200410327. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan dari Saudara Didin tadi, yaitu mengenai memahami batasan organisasi. Para manajer diharuskan selalu mengontrol serta meninjau tujuan mereka dan cara memenuhinya. Untuk meninjau tujuan atau misi organisasi tersebut, para eksekutif harus menanyakan beberapa pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, apakah tujuan atau misi organisasi konsisten dengan perubahan waktu? Yang kedua, apakah ruang lingkup bisnis organisasi perlu didefinisikan ulang? Dan yang terakhir, apakah driver organisasi saat ini valid? Ini merupakan salah satu pertanyaan yang saya ambil dari buku Gaynor yang digunakan untuk meninjau tujuan atau misi organisasi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hasil audit inovasi. Hasil dari audit tipikal menunjukkan disparitas respon yang lebar di antara para peserta. Jawaban atas banyak pertanyaan mungkin akan membunyikan alarm organisasi dan memaksa mempertanyakan filosofi organisasi tertentu. Meskipun kesepakatan total mungkin tidak akan pernah terjadi. Perbedaan yang lebar menunjukkan bahwa tidak semua manajer mengalami jalan yang sama, dan perbedaan ini perlu diselesaikan. Nah, ini ada beberapa contoh rangkaian tanggapan atas pertanyaan yang dipilih dari audit inovasi tipikal. Yang pertama, ada apakah karyawan memiliki pengetahuan tentang tujuan organisasi berada? Yang kedua, apakah organisasi memiliki tujuan yang jelas? Dan yang terakhir, apakah strategi dikembangkan untuk mencapai tujuan? Dan kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis kelayakan. Apabila suatu perusahaan ingin mewujudkan suatu inovasi, maka diperlukan sebuah analisis kelayakan dengan menggunakan analisis SWOT, yang mana analisis SWOT ini memiliki pengertian, yaitu studi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Dan analisis kelayakan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada sumber daya dan infrastruktur. Masalah yang terkait dengan sumber daya dan infrastruktur perlu dirasionalisasi dan diintegrasikan.
Sumber daya tanpa prasarana pendukung atau prasarana tanpa sumber daya yang memadai tidak akan memberikan inovator atau budaya yang mendukungnya. Jadi sangat diperlukan sekali sarana dan prasarana guna untuk mewujudkan suatu inovasi. Yang kedua, yaitu hubungan yang saling terkait. Pertimbangkan hubungan antara dua daftar yang saling terkait. Orang tidak dapat benar-benar melakukan yang terbaik jika tujuan, sasaran, dan strategi organisasi atau unit suborganisasi mereka tidak diketahui, diabaikan, atau tidak dipraktikkan secara terbuka. Jadi, untuk mewujudkan inovasi, organisasi harus memiliki tujuan yang jelas, visi yang dikomunikasikan, dan strategi yang dikembangkan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yaitu sikap manajer apabila mengalami permasalahan. Manajer perlu menunjukkan kecerdasannya dalam menghadapi krisis dengan sikap positif dan menghadapi ketidakpastian serta menerima risikonya. Jadi sangat diperlukan sekali sikap manajer yang bijak apabila menangani permasalahan yang ada di suatu perusahaan. Dan yang keempat, cara manajer menangani kemitraan. Bagaimana manajer menangani kemitraan penting sekali diterapkan, seperti pelanggan, pemasok, badan pengatur, dan tanggung jawab masyarakat akan tercermin dalam karyawannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu sikap kepemimpinan dan komunikasi. Kepemimpinan dan komunikasi memotong semua elemen infrastruktur dan sumber daya. Tidak banyak yang dapat terjadi tanpa kepemimpinan dan sistem komunikasi yang mengartikulasikan keinginan manajemen dengan cara yang tepat. Komunikasi harus memenuhi kebutuhan pengguna, bukan pengirim. Jadi sangat diperlukan sekali kepemimpinan dan komunikasi oleh seorang manajer. Dan ini merupakan tabel dari sumber daya infrastruktur yang mana ada people purpose, intellectual property, akses ke informasi, teknologi organisasi, pemasaran dan penjualan, dan lain-lain sebagainya. Bisa dilihat sendiri dalam tabelnya ini. Dan yang terakhir ada tindakan inovasi. Tindakan inovasi meliputi mengatur masa kritis, identifikasi para pemain, kunci mendukung sikap proaktif, komunikasikan visi dan rencana, mengembangkan dukungan untuk visi, mengembangkan rasa memiliki, memahami sikap karyawan, menilai kinerja dan mempengaruhinya, tentukan peran, menggambarkan tujuan, organisasi mendidik tenang, bisnis berpikir di luar kotak, promosikan kolegialitas, dorong karyawan untuk angkat bicara, jadikan manajer panutan untuk perubahan. Dan penjelasan dari dalam tabel ini akan dilanjutkan oleh saudara Novita Wulandari. Saya Novita Wulandari, NIM 2020041034. Atur masa kritis. Proses perorganisasian masa kritis bakat sebenarnya sama di tingkat organisasi dan suborganisasi. Satu-satunya perbedaan adalah besarnya tugas orang-orang yang dibawa ke dalam proses ini haruslah membuat perubahan. Mereka akan datang dari banyak fungsi organisasi karena menciptakan perubahan pada budaya inovatif melibatkan seluruh organisasi. Anda sedang mencari orang-orang yang akan beradaptasi, yang akan membantu meyakinkan kolega dan rekan kerja, yang akan dengan bersemangat mengejar perubahan namun mendengarkan mereka yang tidak setuju, dan ada yang akan menunjukkan antusiasme mereka melalui tindakan mereka mengubah arah dalam organisasi global dengan ribuan karyawan. Akan memakan waktu dan kemungkinan besar akan diselesaikan satu departemen pada satu waktu. Kesulitan utama yang muncul dalam pengembangan masa kritis bakat berasal dari kurangnya informasi yang dapat digunakan tentang bakat yang tersedia. Mewujudkan inovasi dapat dimulai dengan lebih efektif di unit operasional. Yang kedua, identifikasi mereka
dan satukan mereka untuk mengembangkan rencana dan kemudian meyakinkan rekan kerja untuk menerapkannya. Melakukan transisi membutuhkan dukungan dari beberapa orang yang memiliki rekam jejak dan secara umum dihormati oleh organisasi. Di tim ini, melalui aksinya akan menentukan tingkat keberhasilan inovator atau inovator jika dalam organisasinya mungkin bukan orang terbaik untuk dimasukkan ke dalam tim. Karakteristik yang sama yang memungkinkan mereka menjadi inovator mungkin bertentangan dengan upaya apapun untuk mencapai kesimpulan yang dapat diterima. Kemampuan berkomunikasi adalah kompetensi utama para pemain. Selanjutnya, dukungan sikap proaktif. Akan sulit untuk seseorang meyakinkan orang bahwa pintu terbuka untuk ide-ide baru. Dukungan untuk orang-orang dengan sikap proaktif. Setiap organisasi diganggu dengan manajer yang menginginkan kedamaian dan ketenangan selama tujuan jangka pendek tertentu terpenuhi. Tetapi inovasi membutuhkan pendekatan proaktif oleh banyak orang yang tidak terlibat langsung dengan inovasi. Orang-orang pendukung yang melakukan layanan administrasi tidak dapat terus melakukan pekerjaannya dengan cara yang sama. Mereka juga harus menyadari dampaknya terdapat masa depan organisasi bersikap proaktif. Selanjutnya, komunikasi visi. Komunikasi visi ingin menjadi para organisasi ini dan bagaimana mencapainya perlu dikomunikasikan dan ditempatkan secara permanen di pikiran kelompok. Manajer harus memutuskan kemana tujuan organisasi, bagaimana rencananya untuk sampai ke sana, dan menyadari bahwa jalan memutar tidak dapat dihindari. Karena terlalu sering penglihatan ini, kekurangan komunikasi yang memadai, mengirim memo tidak mengomunikasi pesan tersebut, mengadakan pertemuan dan memberi tahu pasukan tidak berarti menyampaikan pesan. Komunikasi melibatkan meluangkan waktu untuk mendidik kelompok mengenai perlunya visi baru. Kembangkan dukungan untuk visi tersebut. Tujuan mengkomunikasi visi adalah mengembangkan dukungan untuk itu. Dukungan untuk proposal apapun hanya datang dari pemahaman implikasi dan dampak dari apa yang diajukan. Orang yang harus diberi kesempatan untuk mengangkat masalah dan bahkan bersikap kritis terdapat elemen tertentu dari rencana tersebut. Dukungan hanya datang dengan pemahaman. Orang mungkin mengajukan pertanyaan tentang sikap tidak responsif. Mereka yang bertanggung jawab untuk mengomunikasikan visi perlu bersikap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan selanjutnya, kembangkan rasa memiliki. Bahwa ada beberapa tindakan di luar sana dapat memiliki sebagian dirinya mengubah sikap yang digunakan orang untuk melakukan upaya apapun, tetapi manfaat yang didapat atau tidak diperoleh individu harus diartikulasikan jika pemilikan itu penting. Mengharapkan orang untuk mengembangkan rasa memiliki membutuhkan komunikasi yang terbuka dan di atas papan. Orang harus diajak bereaksi sebagai mitra penuh saat organisasi mencoba berubah, apakah terkait dengan inovasi atau jenis perubahannya. Dukungan dan pemilikan menjadi penting. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Al-Syedi. Selanjutnya ada pahami sikap karyawan. Manajer membawa sikap tertentu untuk memenuhi komitmen organisasi. Kepemimpinan dan komunikasi adalah dua persyaratan utama. Setiap karyawan menunjukkan beberapa bentuk keunikan dan berkomunikasi pada level tertentu. Orang yang datang ke tempat kerja dengan sikap berbeda menentukan kemampuan untuk menggunakan kompetisi secara efektif. Tanggung jawab manajer melibatkan memilih individu dengan sikap tertentu sesuai dengan persyaratan pekerjaannya. Selanjutnya ada menilai perbedaan kinerja dan mempengaruhinya. Manajer yang memulai proses individu perlu menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam proses tersebut dan kebutuhan untuk terus menilai kinerja individunya, serta kelompok terhadap tujuannya. Penilaian itu termasuk memenuhi komitmen pribadi manajer. Tentukan perannya. Peran yang dapat dimainkan orang menentukan di mana bakat mereka dapat digunakan secara efektif baik untuk orang tersebut
ataupun bagi organisasi. Kemudian yang selanjutnya, gambaran tujuan organisasi. Menggambarkan tujuan organisasi tidak membuatnya menjadi kenyataan. Sebagian besar organisasi dapat memberikan daftar tujuan, banyak diantaranya belum pernah tercapai. Bagian dari kesulitannya terletak pada kurangnya penetapan prioritas. Penelitian dengan jelas menunjukkan bahwa tujuan peregangan memberikan tanda manfaat yang signifikan jika dilihat dari perspektif kolegial. Berpikir di luar kotak. Berinovasi harus memiliki ide-ide yang keluar dari batasan-batasan umum, sehingga sebuah organisasi atau bisnis memiliki barang yang bisa menarik perhatian para konsumen. Mengambil langkah besar tidak akan dicapai melalui metode tradisional. Inovator melampaui batas-batas tradisional tersebut, berpikir secara strategis dan mengembangkan perspektif bisnis. Promote kolegality. Kolegalitas yang didefinisikan sebagai interaksi kooperatif di antara rekan kerja. Jarang disebutkan dalam latihan membangun tim, padahal ini adalah salah satu hal yang wajib dibangun dan dibina agar antar para pekerja memiliki hubungan yang baik sehingga mereka bisa bekerja sama secara maksimal. Sehingga di antara mereka jarang terjadi konflik yang bisa merugikan sebuah organisasi atau perusahaan. Referensi: Trot P 2007, Innovation Management and New Product Development 6th Edition Person Harlow. Gaynor GH 2002, Innovation by Design, AMACOM, American Management Association.